Cerita dimulai ketika di ruang klub pertukaran budaya modern. Seorang anak laki-laki mengatakan bahwa ia merasa frustrasi karena setelah menghabiskan semua batu, ia tidak mendapatkan satupun karakter bagus dari gacha. Anak laki-laki bernama Kageyama Ryu, siswa SMA tahun ketiga. Ia dengan kesal memanggil temannya yang bernama Yuta. Ryu yang melihat Yuta sedang bermesraan dengan seorang gadis di sana. Yuta terlihat sedang memeluk seorang gadis, membuat Yuta terkejut. Gadis itu yang mengira tidak ada orang lain di ruangan itu, merasa canggung dan memutuskan untuk pergi. Ryu menghentikannya dan bertanya sejak kapan Yuta punya pacar, yang ternyata Yuta sudah mempunyai pacar dari bulan lalu. Ryu merasa sedih karena dua hal. Hasil gacanya yang buruk dan sahabatnya Yuta yang sudah punya pacar. Ia merasa ditinggalkan karena ia hanya ingin menikmati kehidupan sebagai otaku bersama teman-temannya. Ia khawatir teman-temannya akan lulus dari dunia otaku dan meninggalkannya sendirian. Pintu kemudian terbuka dan seseorang terlihat sedang mengambil ponsel milik Ryu. Seorang gadis yang merupakan adik kelas Ryu muncul. Gadis ini dengan sombong mengatakan bahwa alasan Ryu tidak populer adalah karena ia melakukan hal-hal otaku yang norak. Ryu memanggil gadis itu dengan nama Asahi. Asahi menyarankan agar Ryu menghadapi kenyataan. Ryu menyuruhnya diam. Asahi terus mengejeknya, mengatakan bahwa Ryu kabur ke dunia 2D karena tidak populer di dunia nyata. Dia juga menertawakan hobi Ryu yang sederhana itu. Asahi meremehkan karakter game favorit Ryu, dengan mengatakan bahwa karakter itu hanya populer karena ukuran dadanya yang besar. Dia kemudian duduk. Gadis itu diperkenalkan sebagai Kohinata Asahi, anak kelas 1. Asahi juga merupakan teman masa kecil Ryu yang tinggal di sebelah rumahnya. Dan bukan hanya itu saja, Ryu merasa selalu diganggu oleh Asahi. Ryu dengan penuh semangat menjelaskan keunggulan karakternya, Seiren, yang menurutnya adalah seorang dewi yang penyayang dan seorang healer yang hebat. Asahi memotongnya, menyebut cara bicara otaku Ryu menjijikkan dan menyuruhnya berhenti. Ryu bertanya mengapa Asahi repot-repot datang ke klub untuk bertemu otaku menjijikkan sepertinya. Yang dijawab oleh Asahi bahwa di sini ada manga dan camilan. Dia menambahkan bahwa kehadirannya memberi sedikit warna di kamar otaku yang suram dan menyuruh Ryu untuk bersyukur. Hal ini membuat Ryu terdiam setelah mendengarnya. Klub pertukaran budaya modern. Walaupun namanya seperti itu, aslinya hanya lingkaran otaku. Yuta datang untuk meminta maaf kepada Ryu karena baru memberitahu tentang hubungannya. Melihat ada seseorang datang membuat suasana menjadi canggung bagi Asahi. Ryu mengeluh tentang hubungan busuk antara dirinya dan Asahi yang tidak bisa ia putus. Yuta menyarankan Asahi untuk bergabung dengan klub mereka karena Ryu juga ada di sini. Namun, ia kemudian pergi sambil mengatakan bahwa sekarang adalah giliran Ryu. Berpikir bahwa Yuta telah mengatakan hal yang aneh lagi, ia juga menambahkan bahwa ada batasnya bagi orang yang canggung secara sosial. Ryu mengamati Asahi dan berpikir bahwa meskipun di depannya dia bersikap sombong dan percaya diri, di depan orang lain, dia menjadi canggung dan tidak bisa menatap mata secara langsung. Ryu tahu bahwa Asahi sejak kecil tidak punya banyak teman, dan Ryu adalah satu-satunya yang memperhatikannya. Ryu akan lulus tahun depan dan berharap Asahi bisa mendapatkan teman baru. Ryu kemudian bertanya apa Asahi juga mau menyia-nyiakan masa mudanya sebagai penyendiri, karena menjadi penyendiri selama 3 tahun itu berat. Hal ini membuat Asahi marah karena dia tidak mau diceramahi oleh otaku menjijikan sepertinya. Dia juga membalas dengan mengatakan bahwa jumlah tahun Ryu tidak punya pacar sama dengan usianya, dan jika ia tidak sadar, semua orang di sekitarnya akan meninggalkannya, yang membuat Ryu terkejut mendengarnya. Asahi terus mengejek Ryu yang menjadi emosional setelah tahu Yuta punya pacar. Mendengar hal itu, membuat luka yang dialami oleh Ryu malah makin parah. Ia menyuruh Asahi untuk mengurus urusannya sendiri, dan menegaskan bahwa ia tidak butuh pacar selama ia punya Oshi dan teman-teman. Asahi kemudian terpikir akan satu hal. Dia dengan santainya menawarkan diri untuk menjadi pacar Ryu, namun hanya jika Ryu bisa menang melawannya. Tantangan tersebut adalah Poki Game. Jika Ryu melepaskan atau mematahkan stick Poki duluan, ia kalah. Ryu bertanya kenapa harus seperti ini. Asahi mengatakan kalau dia melakukan ini karena kasihan pada Ryu yang penyendiri, dan tidak mungkin ada gadis lain yang mau peduli padanya. Ryu pun terdiam untuk sesaat. Ia kemudian mengatakan bahwa ia tidak pernah sekalipun menganggap Asahi sebagai seorang perempuan. Pernyataan itu membuat Asahi sangat terkejut. Ryu juga menambahkan bahwa satu-satunya yang ia minati adalah Seiren. Ryu berpikir seharusnya ia tidak meladeni Asahi yang kadang berbicara hal bodoh. Asahi yang terlihat khawatir di sana. Dia kemudian berdiri. Dia mengatakan bahwa justru karena Ryu tidak menganggapnya perempuan, Ryu bisa melakukan hal seperti ini dengan santai. Asahi dengan percaya diri menyatakan bahwa dia lebih berpengalaman dan tidak akan deg-degan hanya karena Ryu. Asahi melancarkan serangan verbal, mengejek Ryu sebagai otaku menjijikan, pemalas,
tidak laku, dan perjaka. Ryu menjadi sangat kesal dan merasa kalau Asahi sudah keterlaluan. Asahi terlihat senang karena reaksi Ryu yang sampai segitunya panik. Ryu memutuskan untuk tidak membiarkan Asahi besar kepala. Dia juga memutuskan untuk membalas dan meladeni permainan Asahi. Melihat Asahi yang sudah seperti itu, ia sudah tidak tahan. Keduanya memulai Poki Game dengan wajah serius. Ryu yang terlihat kalau wajahnya tersipu sedikit, dan Asahi yang wajahnya masih terlihat tenang. Saat jarak mereka semakin dekat, Ryu mulai gugup, bertanya-tanya mengapa Asahi bisa begitu tenang. Ia memperhatikan detail wajah Asahi yang menurutnya lumayan imut, dengan bulu mata yang panjang dan wajah yang kecil, yang membuat Ryu merasa deg-degan. Asahi bertanya apakah Ryu gugup, yang dibantah keras oleh Ryu. Ryu berpikir apa yang sedang ia lakukan. Karena sudah terlanjur menerima tantangannya, Ryu menjadi panik akan hal ini, dan berusaha memikirkan hal-hal yang murni agar tidak terbawa suasana. Ia kemudian terkejut melihat Asahi yang tidak bisa menahan diri menunjukkan ekspresi wajah yang sangat memerah dan malu. Ia kemudian memikirkan sesuatu melihat ekspresi Asahi. Ryu bertanya dengan nada menggoda, "Yakin kamu bukan yang lagi salah tingkah di sini?" Asahi langsung panik membuat wajahnya memerah dan mematahkan stick Poki. Dia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh di depan Ryu. Ryu bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Asahi yang terlihat tersipu mengatakan bahwa dia tidak kepikiran soal Ryu. Asahi dengan kesal mengatakan bahwa melihat wajah Ryu dari dekat itu menyakitkan mata dan dia hanya menahan tawa. Asahi menuduhnya sempat berpikir bahwa Ryu mungkin menyukainya, yang dikonfirmasi oleh Ryu. Ryu menyatakan kemenangannya, tetapi hal itu ditolak oleh Asahi. Asahi yang wajahnya memerah di sana, stick Pokinya dipatahin di tengah. Dia juga jatuh dari kursi. Ryu bertanya kira-kira siapa yang ngelakuin semua itu, dan Ryu berpikir bahwa ia sudah menang. Tetapi Asahi mengatakan belum. Dengan wajah memerah dan berlinang air mata, Asahi bergumam bahwa dia belum kalah. Melihat Asahi seperti itu, Ryu kemudian tersenyum. Ia kemudian meminta maaf karena merasa sedikit jahat. Ia sadar bahwa Asahi sebenarnya tidak merasakan apa-apa terhadapnya, dan hanya ada hubungan pacar cewek dan pacar cowok dalam permainan mereka. Ryu menasihati Asahi bahwa permainan seperti ini seharusnya dilakukan dengan orang yang benar-benar dia sukai. Asahi yang melihatnya pun terdiam. Ryu kemudian pergi meninggalkan Asahi. Asahi yang masih di sana, dia terlihat tersipu malu mendengar kata suka dari Ryu. Sambil memegang kotak Poki, Asahi bergumam agar Ryu tidak hanya melihat gadis 2D terus, dan sesekali meliriknya juga. Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, Ryu berangkat ke sekolah. Ia merasa gugup karena ulah Asahi. Ia berpikir bahwa ini adalah pelampiasan dari Asahi. Tinggal 1 tahun lagi sebelum Ryu lulus. Asahi kemudian datang dan memanggil Kageyama Senpai, memberitahu bahwa rambutnya masih acak-acakan. Ryu merasa tidak bisa menghindari Asahi. Asahi menawarkan untuk mengambil fotonya. Ryu memutuskan untuk menemani Asahi sebentar, sampai dia punya teman sendiri. Ryu Kageyama sedang merenungkan formulir rencana masa depannya. Pilihan pertamanya adalah Universitas Meitei, sementara pilihan keduanya belum ia putuskan. Ia berpikir bahwa saat ini mungkin bukan waktunya untuk menjadi otaku sepenuhnya. Tiba-tiba, Asahi Kohinata muncul dan menyapanya. "Hei, Kageyama Senpai." Ryu menyadari Asahi datang lagi hari ini. Asahi mengomentari kedatangannya lagi hari ini dan memperkenalkan dirinya sebagai Kouhai sekaligus teman masa kecil Ryu. Dia menambahkan bahwa Ryu terlihat ditinggalkan karena Yuta Senpai sedang bersama pacarnya. Ryu membantah bahwa ia ditinggalkan. Ia merasa Asahi sangat suka mengganggunya. Ryu menyadari bahwa anggota klub yang lain sedang bekerja paruh waktu, sehingga hanya ada mereka berdua. Ia berpikir Asahi selalu ikut campur urusannya. Asahi merebut formulir rencana masa depan Ryu. Dia kemudian melihatnya. Asahi terkejut melihat pilihan pertama Ryu adalah Universitas Meitei, yang merupakan universitas elit dan sangat terkenal di Tokyo. Asahi mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Dia mengejek Ryu, mengatakan bahwa tempat seperti itu hanya untuk orang-orang keren, cantik dan bergaya, yang jelas-jelas bukan Ryu. Dia menyarankan agar manusia biasa dan otaku seperti Ryu lebih baik masuk ke kampus lokal saja. Ryu, yang memiliki ambisi untuk masuk sekolah bagus dan mendapat gaji besar, merasa kesal mendengar perkataan tersebut. Asahi memberikan pertanyaan jebakan menggunakan 2 dadu. Pertanyaannya adalah berapa jumlah paling kecil yang bisa didapat dari angka yang terlihat di atas. Ryu menjawab 2, namun Asahi menyatakan jawabannya salah. Asahi mengungkapkan jawaban yang benar adalah 1, karena pertanyaannya adalah jebakan. Dadu tersebut sebenarnya ditumpuk. Mengetahui bahwa Ryu tidak bisa menjawab, Asahi dengan senangnya menyebut Ryu bodoh. Ryu merasa kesal karena Asahi benar-benar mengejeknya. Asahi mengatakan bahwa soal seperti itu sangat mudah bahkan anak SD pun tahu. Dan jika Ryu terus seperti ini, ia tidak akan bisa masuk Universitas Meitei. Ryu kemudian melihat sesuatu. Ia mengambil sebuah lembar kertas. Ia secara tidak sengaja melihat kertas ujian Asahi yang mendapat nilai 33. Ryu menyindir Asahi yang juga sok pintar. Ia bertanya bagaimana Asahi bisa masuk ke sekolah top ini, menuduhnya menyelinap lewat pintu belakang. Asahi membela diri dengan mengatakan bahwa saat
saat ujian itu dia hanya sedang tidak beruntung. Dan jika dia serius, dia bisa mendapat nilai bagus dengan mudah. Ryu memberikan tantangan lain kepada Asahi, yaitu melempar 2 dadu, menghitung berapa kemungkinan mendapatkan angka kembar. Ryu menekannya dengan mengatakan bahwa karena Asahi sendiri yang bilang akan mudah jika dia serius, dia pasti bisa menjawabnya. Asahi dengan gugup menjawab, tentu saja. Dia kemudian melihat kedua dadu itu. Dia melemparkan kedua dadu itu dan menuliskan hasilnya di lembar kertas. Ryu menyadari Asahi mencoba menghitung semua kemungkinan satu persatu. Hal ini membuat Ryu mengatakan kalau itu hanya akan buang-buang waktu. Asahi menyerah dan mengatakan bahwa hidup tidak memerlukan matematika. Ryu menyebutnya alasan basi dan menyuruhnya kembali ke sekolah dasar karena bahkan aritmatika dasar saja tidak bisa. Untuk membuktikan kemampuannya, Ryu menunjukkan hasil ujian terakhirnya kepada Asahi. Hasilnya menunjukkan Ryu mendapat total 488 poin dan menempati peringkat kedua dari 260 murid. Asahi sangat terkejut. Ryu dengan tegas mengatakan pada Asahi untuk tidak pernah lagi memanggilnya bodoh. Asahi yang terlihat sudah kalah di sana, dan Ryu berpikir kalau ini sudah cukup untuk membuat Asahi mengerti. Ryu kemudian mengomel pada Asahi, mengatakan bahwa Asahi tidak pernah pintar belajar sejak dulu. Ia bertanya mengapa Asahi repot-repot masuk ke sekolah yang sulit jika kemampuannya sudah mencapai batas. Hal ini membuat Asahi merasa sedih. Sambil menangis, Asahi mengungkapkan alasannya. Dia berkata, soalnya aku pengen bareng sama kamu. Mendengar perkataan tersebut, membuat Ryu benar-benar terkejut dan menjadi bingung dengan pengakuan Asahi yang tiba-tiba bersikap imut. Ia bertanya-tanya ada apa. Berpikir bahwa Asahi yang tiba-tiba menjadi imut seperti ini. Ryu menyadari alasan Asahi. Dia memaksa diri masuk ke sekolah yang sulit, hanya untuk bisa bersama Ryu. Ryu kemudian menggoda Asahi. Seberapa besar kamu pengen banget bareng aku? Yang membuat Asahi sangat tersipu malu. Asahi dengan panik menyangkal. Bukan itu, bukan, dan meminta Ryu untuk tidak besar kepala. Dia beralasan hanya merasa lebih aman jika ada orang yang dia kenal di sekolah, untuk berjaga-jaga jika dia lupa sesuatu. Ryu kemudian menghela napas. Ia menyuruh Asahi untuk duduk dulu di sana, dan mengingatkan bahwa Asahi masih perlu persiapan untuk ujian remedial. Ryu dengan tenang berkata, aku ajarin deh. Jantung Asahi berdebar kencang saat Ryu menatapnya dengan intens, dan menjadi tersipu malu saat mendengar perkataan itu. Ryu mulai bertanya-tanya apa mulai dari materi tahun pertama. Di saat Ryu melihat ke arah Asahi, Asahi kemudian berteriak, Senpai, dasar bodoh! Yang membuat Ryu mengatakan untuk jangan memanggil dirinya seperti itu lagi. Ryu mengoreksi pekerjaan Asahi dengan kasar, mengatakan soal semacam itu seharusnya bisa diselesaikan. Asahi menyalahkan cara mengajar Ryu yang jelek. Ryu berpikir dalam hati bahwa Asahi sama sekali tidak imut. Di papan pengumuman hasil ujian, seorang gadis melihat namanya berada di peringkat pertama lagi. Namanya adalah Maizono. Di bawahnya di peringkat kedua adalah nama Kageyama. Gadis itu bergumam, membosankan sekali.